Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Pemirsa, senang sekali saya Kori dapat menemani Anda sore hari ini. Kali ini dalam acara Tanggapan Publik. Nah pemirsa, belakangan ini mulai mencuat wacana bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama ya mengusulkan kenaikan ongkos naik haji tahun 2023 yang sebelumnya 39 juta menjadi 69 juta, dan wacana ini mencuat di tengah kabar Arab Saudi menurunkan paket haji ya pemirsa ya hingga mencapai 30%. Kita akan bahas permasalahan ini ya dengan topik wacana kenaikan ongkos naik haji 2023 bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Saya perkenalkan, yang pertama ada Pak Jumadi dari DPRD Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Jumadi, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih telah hadir Pak Jumadi. Dan yang kedua ada Profesor Dr. Lahmudin Lubis MED selaku akademisi di sini ya. Assalamualaikum Prof, apa kabar Prof Lahmudin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya terima kasih hadir sore hari ini Prof Lahmudin dan juga Pak Jumadi. Kita membahas di sini wacana yang sedang hangat diperbincangan belakangan ini ya Bapak-bapak sekalian, bahwa memang pemerintah melalui Kementerian Agama menaikkan ongkos haji kita hampir 100% lah ya, hampir dua kali lipat begitu ya pemirsa ya. Dan ini sangat mengagetkan berbagai pihak. Saya tanya ke DPRD dulu nih ya, kalau dari DPRD sendiri, dari Pak Jumadi sendiri, bagaimana tanggapannya ini Pak? Sepakatkah dengan usulan dari pemerintah atau seperti apa Pak Jumadi? Ya tentu kami kalau berbicara DPRD berarti kan mewakili rakyat Indonesia kan, umat Islam. Iya. Sumatera Utara, kalau kami sebagai DPRD Sumatera Utara, tentu juga ini sebuah proses yang sangat mengagetkan, sebuah kenaikan yang cukup luar biasa, hampir 2 kali lipat ya dari sebelumnya kan begitu. Dan ini saya pikir juga sebuah hal yang bisa memunculkan masalah baru bagi calon jamaah haji yang sudah menyiapkan anggarannya, tiba-tiba dengan asumsi yang sebelumnya 39,1 tiba-tiba menjadi 69,2, itu berarti kan akan cukup banyak akan menambah kekurangan. Tentu ini kan juga jadi masalah sendiri bagi jamaah haji tentu. Itu tentu yang kita harapkan pemerintah juga bisa ditinjau kembali usulan yang sudah dilakukan secara konkret. Tentu juga memang DPR RI nanti yang menentukan ya, tapi prinsipnya juga bagaimana DPR juga bisa melihat apa yang menjadi keinginan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji, meyakini sebagai rukun Islam ya, wajib untuk menunaikan bagi yang mampu, tapi kan kemampuan ini kan juga relatif, Prof. Artinya bukan berarti terdaftar haji itu yang orang yang mampu duitnya banyak, ya itu enggak juga. Karena juga orang mempalang-palai bagaimana kalau bahasa kita kan, bagaimana bisa menunaikan ibadah haji, akhirnya juga, oh kita sudah tua begini, mungkin ada ini yang bisa kita jual untuk bisa menunaikan ibadah haji, itu kan namanya ya mampu, tapi kan bahasa kita dipala-palai kan gitu. Maka suatu ketika kita berasumsi terus, oh ya kalau kemarin itu 39,1, mungkin kita menambah lagi kurang lebih sekitar 14 jutaan gitu kan. Itu yang disiapkan kan. Tiba-tiba muncul 69,2 gitu. Berarti kan ini saya pikir juga menjadi masalah besar bagi kami, bagi umat Islam yang mungkin ekonomi menengah ke bawah lah, yang memang artinya aktivitas yang mereka lakukan itu bertahap akan mereka kerjakan gitu. Beda dengan orang punya tabungan kan, Prof. Nah, itu dia. Jadi ini kan ini juga menjadi problem bagi kami tentu. Otomatis kami sebagai wakil rakyat tentu juga akan minta kepada pemerintah ya ditinjau kembali atau dibatalkan itu. Dan DPRD juga yang punya kewenangan untuk memutuskan harus bijak bisa melihat bagaimana apa yang menjadi keluhan jamaah haji yang sedang akan menunaikan ibadah haji ini. Benar sekali yang dikatakan Pak Jumadi tadi. Bahkan sebagian besar masyarakat ataupun jemaah kita adalah ekonomi yang menengah ke bawah yang untuk berangkat haji ini mengumpulkan dananya bertahun-tahun, menabung bertahun-tahun ya Pak ya, bahkan sampai puluhan tahun. Ini sungguh sangat memberatkan jamaah. Kalau dari kacamata akademisi seperti apa nih Prof tanggapannya? Sudah efisienkah usulan dari pemerintah ini atau sebenarnya seperti apa Prof? Pada prinsipnya tidak jauh dengan Pak Jumadi dari DPRD tadi. Memang kita melihat bahwa masyarakat kita di Indonesia ini, apalagi yang melaksanakan yang mendaftar ibadah haji ini, tadi
bahkan lebih banyak yang ekonomi di bawah, menengah ke bawah. Iya. Bahkan tidak terlalu berlebihan kita katakan, ada yang menabung sampai 20 bahkan 30 tahun menabung, Iya, benar baru sekali, bisa Pak. melunasi untuk ibadah haji. Mendapatkan mendaftarkannya, Prof. Mendaftarkan untuk sampai 25 juta SPH. saja, itu kadang sudah sampai 10-20 tahun dia menabung. Lalu ketemuin gambaran dia memang, dia berharap dengan sekian tahun menabung untuk pelunasan itu, tadi pikir sekitar 14 juta lagi akan dilunasi kalau masih standar yang biasa, Iya. itu pun barangkali sudah dia menyiapkan jauh hari, tidak bisa seketika. Iya. Nah, tetapi apabila kita melihat begitu jauh naiknya, itu artinya dia harus menyiapkan lagi 44 juta dari yang store pertama 25 juta itu. Nah, dan ini saya pikir perlu kita melihat lebih jauh. Kita bukan berarti tidak sepakat dengan keinginan dinaikkan kalau andai memungkinkan, tetapi barangkali perlu kita analisa dulu, sudah layak dinaikkan tahun ini. Iya. Nah, kalaupun barang dinaikkan, tapi saya pikir jangan terlalu besar. Tapi prinsip awal, kalau masih dipertahankan, insya Allah itu kita tetap pertahankan. Iya, iya. Dengan catatan tadi bahwa kita melihat lebih banyak masyarakat kita yang tanda petik sederhana ke bawah, sedang ke bawah ketimbang yang mungkin high class. Iya, benar sekali. Mungkin bagi mereka atau kawan-kawan kita mungkin yang katakanlah yang banyak uangnya, bagi dia mungkin tidak masalah. Tapi mana sedihnya kita melihat masyarakat kita nanti. Karena Anda kan sudah bermimpi bertahun untuk ibadah haji. Dengan dinaikkan tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Iya. Barangkali satu hal yang sangat menyedihkan. Benar Dan itu perlu kita pikir secara lebih arif dan bijaksana. Benar, benar sekali. Nah, pemirsa kami juga mengundang Anda ya, pemirsa tanggapan Anda ya. Boleh menghubungi kami pemirsa di 081161000386. Sekali lagi 081161000386. Kita bersama-sama di sini berdiskusi. Silahkan Anda menyampaikan tanggapan Anda terkait dengan wacana pemerintah menaikkan ongkos haji tahun 2023. Baik, Pak, ini sebenarnya apa sih komponen-komponen yang dipertimbangkan oleh pemerintah sehingga menaikkan ongkos naik haji ini sampai angkanya itu luar biasa besar begitu, Pak Jumadi? Ya, kalau kami membaca dari apa yang jadi argumentasi Menteri Keuangan kan terkait dengan masalah penyesuaian harga dolar kan begitu kan, kenaikan dolar. Dan juga kelengkapan dokumen pelaksanaan ibadah haji terkait masalah transportasi, akomodasi dan konsumsi. Dan itu yang melatar belakangi sehingga menaikkan biaya haji sampai segitu jumlahnya itu Iya, sih, iya. kalau kita membaca di situ. Tapi kan sebenarnya ya kalau kita melihat ke belakang, ya sebenarnya kalau hari ini pemerintah menetapkan kurs dolar 15.300 untuk tahun 2023. Kemarin tahun 2022 saya pikir juga tidak terlalu jauh dengan perbedaan tahun 2023 kan begitu. Jadi sehingga ya tadi asumsi masyarakat juga ya di luar praduga gitu. Artinya dengan jumlah yang begitu banyak itu saya pikir juga banyak orang yang berpikir ulang apakah sanggup menutup kekurangan atau tidaknya, pasti juga ini ada masalah kan. Benar, Ya namanya juga bilang profesor tadi kan untuk mendapatkan SPIH-nya 25 juta itu udah menabung bertahun-tahun gitu. Sementara ini kan menambah kekurangannya dibanding jumlah apanya kan lebih banyak menambahnya. Lebih banyak menambah kekurangannya. Benar. Sementara yang menyiapkan dasar 25 juta ada mudah mengumpulkan bertahun-tahun dengan susah payah. Nah, sementara kalau dengan menambahnya lagi dengan 69 itu sampai ditetapkan, artinya berarti akan menambah berapa lagi itu? 69 kurangi 25, ya kan? 44 lagi kan? 44 juta. Lebih banyak menambahnya dibanding yang Sudah disetorkan. setorkan Yang 25 di juta. awal. Ini kan masalah. Luar biasa. Nah, di sini yang menjadi menarik ini sehingga menjadi apa ya, pro dan kontra ya Bapak-bapak sekalian, bahwa ada kabar bahwa Arab Saudi malah sebenarnya sudah menurunkan biaya paket haji di sini sampai dengan 30%. Pak Prof Lamudin, bagaimana ini tanggapannya? Iya. Saya lihat salah satu kenapa berubah drastis harga itu adalah itu ada kaitan dengan subsidi yang sebenarnya juga manfaat dari Badan Pelaksanaan Ibadah Haji itu sendiri. Kalau 2022 yang lalu ya, barangkali tahun lalu itu, ini kan jamaahnya 40% membayar. Dari 98,3 juta itu keseluruhan,
itu jemaah bayar sekitar 40%. 40%. Dan subsidi dari manfaat dari nilai BPH itu sendiri itu sekitar 60%. Nah, karena itulah bisa menjadi 39 juta tahun lalu, 39,8. Tetapi tahun ini itu pemerintah kita mencanangkan, ini belum putus sebenarnya, masih wacana kan, itu justru 70% itu jemaah. Iya. Dan hanya sekitar 10% subsidi dari pemberian dari badan Dana manfaat manfaat nilai dari haji. BPH itu. Benar sekali. Nah, jadi artinya kalau andai kan kita kembali ke tahun yang lalu, berandai lagi nih ya, berandai lagi, mudah-mudahan DPR nanti bisa untuk melanjutinya. Ini kan tidak ada perbedaan, walaupun beda 1-2 juta berarti itu sah-sah saja gitu ya, karena tadi dolar bisa berubah, Iya. bisa. Tapi kalau sampai namanya 44 juta atau 30 juta penambah dari tahun lalu itu, ini saya pikir perlu dipertimbangkan lah. Jadi artinya seperti saya katakan tadi, jamaah kita ini kan tidak semua orang kaya. Benar. Nah itu pertimbangan utama kita. Dan kalaupun dinaikkan, sekitar saya katakan, walaupun dinaikkan, tapi yang terlalu besar lah. Benar, benar. Ya, kalaupun mungkin naik 5%, itu sekitar 4,9 juta, sebenarnya sah-sah saja. Ya, jadi artinya kalau dari 9 jadi 44 juta umpamanya, atau 45 juta, saya pikir itu pun walaupun sebagian dirasa oleh masyarakat sulit, tapi saya pikir belum terlalu masalah. Tapi ketika kita katakan 98 juta, 70% ditanggung oleh jamaah kita, dan 30% yang disubsidi, saya pikir ini perlu dipertimbangkan lah. Kita tentunya sebagai akademisi berharap pada pemerintah mulai DPR RI nanti mulai ini semuanya dipertimbangkan lebih ulang lagi dan bisa melihat bahwa jemaah kita pada umumnya lebih banyak yang tanda petik menengah ke bawah dibanding dengan menengah ke atas. Baik, baik, Iya. baik. Nah, tadi Pak Prof menjelaskan bahwa di sini yang banyak berubahnya itu sebenarnya di presentase dari pembiayaannya ya, Iya, Prof ya, bahwa iya. bahwa tahun lalu itu pembiayaan 60% dibebankan kepada Subsidi, ataupun 40% nilai manfaat jemaah. itu tadi 40% dari Jemaah. jamaah. Nah, tahun ini perubahannya itu 70% 70% jamaah, jamaah, 30% dari 30% subsidi dari atau dari BPH manfaat Dana nilai. manfaat. nilai manfaat, haji dana itu, ya. manfaat itu. Nah, sebenarnya urgensinya itu di mana ya Pak Jumadi sehingga pemerintah mengubah presentase dari pembiayaan itu tadi yang cukup rentangnya itu agak terlalu jauh begitu Pak Jumadi. Baik, terima kasih. Artinya kan begini ya, kalau dalam perubahan pola penggunaan dana anggaran dana manfaat haji yang memang itu kan bagian uang yang sudah ditabungkan calon jamaah haji bertahun-tahun mengantri sampai 20 tahun, 25 tahun, bahkan ada sampai 30 tahun pun ada. Iya. Di Pulau Jawa itu sampai 40 tahun mereka sudah mengantri jadwal untuk bisa menunaikan ibadah haji. Artinya uang itu kan tidak sedikit, kan cukup banyak gitu. Sehingga kenapa itu ada dana manfaat? Berarti kan uang manfaat, dana manfaat itu kan memang digunakan untuk umat karena memang untuk uang umat kan begitu. Jadi artinya kenapa pola itu dilakukan sebelumnya pola 40, Iya. 60 Prof. 60, Ya. 40. Sekarang 70-30. itu kan teknis ya, sehingga saya pikir tidak bisa menjadikan alasan itu sebagai argumentatif untuk menaikkan uang jumlah atau uang haji bagi calon jamaah haji sehingga menaik menjadi 69,2 gitu. Ya artinya seperti tadi bilang kan Arab Saudi kan sudah mengumumkan akan mengurangi biaya masair 30% dari haji yang sebelumnya gitu, akan dikurangi 30% gitu kan. Dan juga kita melihat wacana dari Menteri Keuangan juga akan mengurangi living cost yang dari dulu kita mendengar itu 1.500 rial. Iya. Yang hari ini nanti mungkin akan dipotong 500 menjadi 1.000 gitu. Jadi dari asumsi persentase pemotongan 30% dari masair di Arab Saudi juga dengan pemotongan living cost yang akan direncanakan, saya pikir itu kalau kita berpikir objektif bagi kami mungkin ya, orang tidak begitu paham tentang secara keseluruhan bagaimana pola regulasi haji itu, tapi kan kalau dulu tuh 39 kan menghitung-hitungnya kalau kita membaca di media itu kan masail itu 6.000 menjadi 4.000 gitu kan, nanti kan ada 2.000 lagi. Iya. Nah, Betul. berarti sudah nilai tambah sendiri kan. Kalau living cost-nya tadi 1.500 berarti kan itu kan hampir sepertiganya juga Ya, itu. 30% 500, juga jadi kan. 500 ya. Nah, jadi kalau itulah pola yang dilakukan sebenarnya udah bisa untuk menutup kan.
dengan dikurangi living cost-nya, dengan pemotongan masa air di Arab Saudi sendiri, ya kenapa harus bisa naik dari seperti itu? Cuman kan uang manfaat itu kan memang uang sudah ada. Iya. Daripada uang yang sudah ditabung oleh calon jamaah haji yang sudah membayar mengantri berpuluh-puluh tahun itu sudah dimanfaatkan, itulah menjadikan ada hasil yang dimanfaatkan untuk menutup daripada ibadah haji itu sendiri. Baik. Nah, seperti itu. Baik. Betul. Nah ini memang menarik sekali karena memang di sini jamaah agak lebih diberatkan begitu, apalagi yang akan berangkat pada tahun ini ya bapak-bapak Betul, sekalian, betul sekali. bahwa di sini rentang waktu yang bisa digunakan oleh jamaah untuk menabung kembali Iya. itu kan Iya. sangat singkat, dan itu mungkin agak terlalu memberatkan kepada jamaah yang akan berangkat. Bahkan ada yang jamaah yang akan berangkat tahun ini malah udah deh saya nggak jadi berangkat ke negara wacana ini. Betul. Begitu ya Bisa Prof jadi. ya. Iya. Wah ini kan jangan sampai seperti itu, mudah-mudahan ini masih bisa dipikirkan ulang ya usulan dari pemerintah ini. Baik, kalau untuk wacana ini agar tidak terrealisasi, sebenarnya apa cara lain yang bisa kira-kira dapat tidak memberatkan terlalu kepada jamaah begitu Prof? Kalau menurut Prof sendiri bagaimana? Apakah ada komponen-komponen yang bisa dikurangi atau seperti apa nih seharusnya cara lain yang bisa kita lakukan begitu Prof? Iya, pada prinsipnya bahwa dalam suatu keputusan tadi dilihat secara bersama-sama, dibahas tentang manfaat dan mudaratnya. Memang satu sisi harapan kita jangan mengurangi pula fasilitas di Arab Saudi. Artinya kalaupun barangkali tidak dinaikkan, jangan pula berarti pamannya makan minum tuh seadanya saja Seadanya atau dikurangi. tempat barangkali terlalu dikurangi. Nah, namun demikian menurut hemat saya ketika semua elemen menyampaikan ini, apalagi DPR RI dan pemerintah kita melihat secara bijaksana, saya pikir itu bisa dikurangi. Bisa dikurangi, tetapi kita melihat banyak aspek. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Jumadi dari DPRD, ini kan ada berapa yang sudah dikurangi untuk diterima oleh jamaah kita. Dulu kan 1.500 rial. Iya. Sekarang dikasihnya 1.000 rial. Itu kan sudah berarti mereka akan menambah lagi uang kantong mereka ketika berangkat ke Arab Saudi begitu. Iya, iya. Nah jadi ketika ini kita kurangi lagi dan ditambah lagi sementara ini ditambah ibadah haji terlalu tinggi itu, ini kan terlalu memberatkan masyarakat kita. Saya pikir karena ini belum putus oleh pemerintah kita, DPR RI dan bersama dengan Kemenak nanti pemerintah akan merapat dan putusan 13 bulan Februari bulan depan. Saya pikir suara-suara masyarakat ini baik dari DPRD, dari akademisi dan dari pelaksana ibadah haji sendiri, saya pikir ini perlu kita lihat lebih jauh lagi. Bahkan Pak Hilman Latif sebagai Dirjen PHU pelaksana haji dan umroh dia mengatakan ini kita akan bahas ulang kembali, kita perhatiin kembali, kita akan duduk bersama nanti dengan pemerintah dengan DPR RI untuk memastikan berapa pastinya. Jadi beliau juga mengatakan ini belum final, masih diwacanakan. Nah jadi harap kita tentunya bahwa ariflah pemerintah kita, dalam ini Kemenak dan juga dengan DPR RI untuk menilai. Saya bukan berarti tidak setuju dinaikkan, tapi andai pun naikkan itu jangan terlalu besar. Mungkin sekitar saya katakan 5%, 4-5 juta saya pikir itu sah-sah saja. Tetapi sampai lebih dari itu mungkin masyarakat banyak yang keberatan dan tidak jadi berangkat karena tidak mampu untuk melunasi ibadah haji tahun ini. Baik, benar sekali. Nah, kalau dari DPR sendiri melihatnya seperti apa, Pak Jumadi? Apakah ada jalan tengah atas permasalahan ini? Apakah ada cara lain sehingga tidak terlalu memberatkan jamaah yang akan berangkat ini, Pak Jumadi? Ya, pertama kan harus ditinjau kembali secara detail terkait perangkat melaksanakan ibadah haji sendiri ini kan gitu. Tentu seperti Prof sampaikan tadi, kalau masih bisa diefektifkan dari pola makan dan pola pelayanan, itu kan juga salah satu strategi untuk mengurangi nilai biaya kos haji itu sendiri. Salah satu mungkin perangkat haji memang kan cukup banyak ya, artinya itu kan ditanggung oleh panitia pelaksanaan haji kan, kesehatan dan sebagainya itu kan cukup banyak ya. Artinya kan itu kan juga bisa dikurangin, diefektifkan kembali. Diefektifkan. Yang dua saya pikir juga waktu. Kenapa ibadah yang haji plus itu bisa relatif cukup 22 hari, 25 hari. Saya pikir kan ya kalau
ibadah haji itu sendiri yang formal intinya kan saya itu kan 6 hari Prof ya. Iya. Waktu di Arafah, Muzdalifah dan Mina itu puncak. Artinya dengan kita arba'innya mungkin itu dengan 10 hari ya, kurang lebih 10 hari di Madinah itu kan 8 hari minimal 8 hari ya. Minimal 8 hari. Ya. 8 hari. Jadi sebenarnya itu juga bisa dilakukan sehingga akan mengurangi kos biaya haji juga yang tidak terlalu berlebihan gitu. Artinya dari syarat dan rukunnya Prof saya pikir sudah terpenuhi ya, gitu kan syarat dan rukunnya untuk melakukan ibaratnya tuh umrohnya baik yang haji tamattunya atau yang artinya kan masih ada kesempatan untuk lakukan. Artinya bahwa bisa jadi dalam waktu 30 hari juga sudah sempurna ibadah haji itu bisa dilaksanakan gitu. Jadi berapa kos yang bisa terhemat dari situ kalau memang kita ingin memfasilitasi umat Islam di Indonesia mungkin yang bagi ekonomi menengah ke bawah itu punya kesempatan mereka untuk bisa menunaikan ibadah haji. Artinya dengan kebutuhan yang begitu besar kita juga semakin muncul orang-orang yang miskin baru tuh. Artinya itu juga harus menjadi pertimbangan besar ya. Tadi kita sampaikan bahwa ya tadi artinya jangan dipahami bahwa haji bagi yang mampu itu seolah orang pasti mampu semua menunaikan karena punya duit. Ya artinya mampu tadi mampunya relatif karena dimampu-mampukan gitu. Bukan karena mampu yang sebenarnya. Masih banyak orang yang mampu dimampu-mampukan itu akhirnya mereka menjual aset loh. Ini juga jadi masalah gitu. Sehingga ya jangan melihatnya dari situ, tapi tentu harapan kami artinya gini lah, pemerintah harus bisa memfasilitasi umat Islam untuk bisa menunaikan ibadah haji karena wajib ya bagi kami haji itu adalah rukun ya Prof untuk dilaksanakan sehingga pemerintah membaca ini bagaimana loh pemerintah bisa memfasilitasi umat Islam itu bisa menunaikan ibadah haji semua memenuhi panggilan Allah itu karena itu saya pikir semua umat Islam nggak ada yang nggak punya keinginan berkata haji pasti semuanya ingin. Pasti punya keinginan. Baik. Ini harusnya menjadi fasilitas. Baik. Jangan jadi ada kesan-kesan nanti macam-macam di pemerintah ini. Baik. Kita pesan. Iya, nanti akan kita bahas kembali ya pemirsa, kita rehat sejenak, kita akan dihibur ya oleh band yang sudah ada di TVR ini. Di studio ada Kikustik di sana. Silakan. Kan secara bisnis kan. Baik. Iya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tanggapan Publik ya, kita masih membahas tentang wacana kenaikan ongkos naik haji ataupun ONH 2023. Tadi sudah kita perbincangkan ya sedikit banyaknya bersama dengan Prof Lamudin dan juga Pak Jumadi di sini. Nah, yang menarik adalah bahwa wacana ini mencuat di tengah Arab Saudi menurunkan paket haji hingga 30%. Nah, kalau dari hitung-hitungan ya Pak Jumadi, di sini kenaikan ongkos haji kita di Indonesia tahun 2023 ini sebenarnya sudah mempertimbangkan nggak sih dari apa namanya yang diturunkan dari Arab Saudi itu tadi paket haji 30%. Begitu Pak Jumadi. Ya, ini sudah include di dalamnya atau seperti apa ini sebenarnya kalau Pak Jumadi melihatnya? Ya kalau untuk masair itu kan kewajiban Arab Saudi bagi umat Islam yang menunaikan ibadah haji seluruh dunia itu. Ya, seluruh dunia. Karena masair itu kan yang ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah Arafahnya, Muzdalifah sampai ke Minanya itu kurang lebih tanggal 13 sampai tanggal 8 sampai tanggal 13 ya. Kurang lebih 6 hari kan begitu. Jadi artinya memang tentu juga pemerintah sebagai panitia atau sebagai pelaksana ibadah haji tentu kan tetap harus melakukan kajian. Ya nggak mungkin dong dengan begitu kegiatan yang sebegitu akbarnya tanpa ada kajian tentu. Ini kan harus dilibatkan secara kajian, secara akademisi tentu juga. Ya dari potensi ekonominya, situasinya, kondisinya, itu kan pasti kan harus ada kajiannya, ada pertimbangan. Dan juga studi banding dengan tahun sebelumnya. Dengan perubahan dolarnya, tentu ini saya pikir saya yakin juga pasti ada kajiannya. Tapi ya begitu faktanya, artinya dengan muncul angka seperti itu, ini saya pikir ya tadi di awal kalau itu alasannya adalah dengan kenaikan dolar,
peningkatan layanan akomodasi, transportasi dan konsumsi. Saya pikir ini juga sudah dilakukan tahun 2022 kan begitu. Tapi kenapa dengan hal yang sama begitu berubah drastis daripada anggaran yang dibebankan kepada calon jamaah haji? Ini tentu juga ya saya pikir pertanyaan besar gitu, kenapa harus seperti itu. Baik. Kalau dari masyarakat sendiri, Pak Jumadi, sudah ada yang mengadu ke DPRD itu seperti sudah apa? Bu, iya sudah ya? banyak. Sudah banyak Artinya kan mengadu. gini ya, artinya tadi kami sampaikan di atas tadi kan asumsi ibadah haji reguler ini masih didominasi oleh masyarakat yang menengah ke bawah. Iya, Kalau yang menengah ke atas kan kita bisa melakukan haji plus. Haji Iya, plus, benar. Plus segalanya. Tapi kan ini tentu juga berbeda ya, artinya segala pertimbangan itu pasti akan sudah sangat berbeda kondisi yang terjadi, bagaimana masyarakat yang sudah ekonomi mapan menengah ke atas dengan yang menengah ke bawah ini, saya pikir cara berpikirnya lain gitu. Artinya orang yang menengah ke atas tuh mungkin kan mereka memang sudah punya persiapan. Iya. Nah, yang menengah ke bawah itu dipala-palai tadi kalau bahasa kita itu gitu. Menabung Pak. Nah, ditabung-tabung yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun. Ini juga harus menjadi apa namanya ya, suasananya berbeda. Tentu ini akan punya dampak ya, tadi mungkin dari kalangan ya, mohon maaf ya, mungkin ya kita melihat dalam praktek haji yang kita baca dari sejarah itu kan banyak ya, mohon maaf, mungkin dari tukang parkir juga, tukang jamu kita melihat ada yang kehidupannya memang sangat tidak layak memungkinkan dengan biaya segitu mereka bisa berangkat. Tapi Allah mungkin memberikan jalan dengan cara mereka menabung bertahun-tahun tadi, Prof. Iya, betul sekali. Ya, kalau kita di flashback ke rumahnya yang begitu, yang artinya mungkin sangat jauh sekali lah bagaimana kondisi latar belakang mereka. Tapi dengan kemampuan dan kegiatan mereka menabung bertahun-tahun, ternyata mereka bisa menunaikan ibadah haji. Iya. Ya tadi itu bertahun-tahunnya itu, terus menambahnya itu 2 kali lipatnya, macam mana lagi, kita mau ambil dari mana itu? Benar. Pasti juga akan dari masalah ya. Pasti juga akan mereka pikir ulang, apakah bisa nggak menutup akan uang yang kekurangan itu. Sementara sudah menunggu sampai berpuluh-puluh tahun, 20 tahun menunggu mereka berniat akan berhaji, tahu-tahu tiba waktunya, aduh tidak bisa berangkat, kenapa? Nggak sanggup lagi menutupnya. Iya, betul sekali Pak. Kekurangan daripada ibadah haji ini, sedih kita gitu. Kalau punya, ya tentu juga ini menjadi masalah, harus menjadi pertimbangan semualah, tentu juga pemerintah dengan DPR nanti yang akan menggodok ini, tentu harus dicarikan solusi bagaimana pemerintah menjadi fasilitator, memfasilitasi umatnya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ini wajib hukumnya bagi kami itu. Benar sekali, memang benar sekali bahwa semua umat Islam pasti menginginkan untuk pergi menunaikan ibadah haji, karena itu memang wajib hukumnya bagi yang mampu, begitu ya pemirsa ya. Nah, di sini ada permasalahan, ada juga masyarakat yang mengadukan bahwa sebelumnya sudah pernah batal ataupun tertunda pergi hajinya karena COVID kemarin ya Bapak ya. Kemudian tahun selanjutnya ini karena sudah tua batas usia, jadi tidak jadi berangkat. Nah, yang sekali ini lagi karena kenaikan ongkos haji. Jangan sampai ini juga menjadi salah satu permasalahan, menjadi batal berangkat seperti itu ya, Prof ya. Ini kan sangat mempengaruhi apa ya, psikologis dari masyarakat, begitu ya, Prof, menilainya seperti apa nih? Ya, menurut saya masih ada upaya kita untuk mendiskusikan lebih jauh dan melibatkan banyak pakar tentunya. Satu di antaranya adalah kalau Anda itu kurangi hari pelaksanaan ibadah hajinya. Saya dulu waktu saya berangkat 2013 itu bukan 39 hari. Sementara untuk Haji Plus itu hanya 22 hari. Nah, kalau berandai itu dikurang 9 hari, dipangkas 9 hari, cuma 30 hari kita tinggalkan. Secara hukum bagaimana? Mungkin dengan kajian berikutnya oleh ahli hukum, ahli fikih barangkali, bisa nggak kita kurang 9 hari ini sehingga memang secara otomatis bisa mengurangi ongkosnya. Itu satu pertimbangan. Yang kedua adalah pemerintah kan berawal untuk menaikkan harga ini juga termasuk untuk perbaiki pelayanan. Tentu jemaah sangat ingin seperti itu tadi. Tetapi bukan berarti mereka hanya harus pemain di bintang 5 hotelnya, bintang 4. Seperti tidak sampai ke sana. Masyarakat kita saja barangkali bintang 3 saja pun mereka terima dengan baik. Bagaimana mereka bisa ke sana? Karena intinya mereka mau ibadah. Mau ibadah, bukan untuk berpoya, bukan untuk belanja dan sebagainya. Walau juga mungkin 1-2 orang ada ingin seperti tadi. Kebanyakan para jamaah kita
apalagi dari kampung-kampung sana yang miskin, itu mereka utamanya untuk beribadah. Ya. Jadi kalaupun tidak di pamannya di bintang 5, bintang 4 mereka nggak masalah. Bintang 3 saja pun itu mereka bisa terima, asal bisa ke sana. Nah, menurut hemat saya disinilah perlunya kita kaji secara lebih jauh lagi, sehingga memang kita harapkan pemerintah mengkaji ulang kembali, sehingga harapan masyarakat kita terutama kepada mereka yang tanda petik tadi ekonomi yang sederhana ini bisa diberangkatkan. Benar-benar. Tadi Mbak Kori juga katakan sudah selama ini mereka lama menunggu. Ya. 2 tahun terakhir ini sebelum waktu COVID juga tidak berangkat. Tidak jadi berangkat. Tentunya menyedihkan sekali. Nah, di sisi lain sebagai bandingan juga adalah ini kan manfaat dari nilai badan pelaksanaan haji cukup banyak uangnya. Karena seperti yang kita maklumi di Medan saja itu Pak, itu hampir 44 tahun ini masa tunggu. Berarti 25 juta dikeserahkan sekarang, 4 tahun baru berangkat dia. Itu bisa diputarkan di sini secara ekonomi begitu Pak ya. Jadi itu arti maksud saya adalah agar jangan terlalu dipaksakan dulu, perlu kajian kebijakan pemerintah kita, DPR kita menulis secara bijak ini, sehingga harapan kita, kalaupun ada keinginan pemerintah untuk menaikkan, barangkali saya sepakat, tapi jangan terlalu tinggi. Tapi kalau bisa dipertahankan, jangan naikkan tahun ini. Kalau menurut Prof, angka yang wajar itu seperti apa Prof? Kalaupun harus dinaikkan nih ya Prof ya. Kalau saya coba menghitung, kalau Anda kenaikkan 5% saja, itu berarti lebih kurang menjadi 45 juta. 44 atau 45 juta. Saya pikir kalau sejauh itu, walaupun sebagai masyarakat barangkali masih ada keberatan, tapi mungkin masih bisa usahakan dia. Masih wajar ya Masih Prof, wajar saya angkanya pikir. masih bisa Ya. masuk akal lah ya Masuk Prof akal. ya. Ya mungkin dengan tadi Pak Jumadi Ya. kena kurs barangkali berbeda, dolar barangkali berbeda sedikit ya semakin naik, sah-sah saja. Saya pikir kalau umpamanya sampai 5 juta dinaikkan, menurut hemat saya masih bisa masyarakat. Tapi sampai 30 juta, banyak masyarakat yang mengeluh memang. Ya kita juga punya jemaah di beberapa tempat, mereka selalu mengatakan, kami Pak Ustadz akan gagal berangkat tahun ini kalau andanya seperti ini gitu. Nah, itu saya pikir itu pertimbangan pemerintah kita. Mudah-mudahan DPR RI di Jakarta, Kementerian Agama kita bisa lebih bijak melihat ini, sehingga insya Allah apa yang harap oleh masyarakat kita untuk melaksanakan ibadah haji ini bisa terlaksana dengan baik. Baik. Nah, tapi di sini ada juga yang berpendapat bahwa kalau pergi umroh itu ya Pak ya, dengan waktu yang 11 atau 12 hari ya, itu kan biayanya juga ada yang 30 juta. Nah, kalau untuk berangkat ibadah haji ini dengan waktu yang 40 hari, biayanya 39 juta, sebenarnya tidak terlalu jauh. Kenapa tidak dikalikan saja begitu? Waktu dari umroh itu dengan ibadah haji itu kan waktunya berkali-kali lipat. Biayanya juga harusnya berkali lipat dong. Ada juga yang pembenarannya seperti itu. Kalau menurut Pak Jumadi seperti apa Pak? Iya, kalau kita melihat dari sisi course-nya ya mungkin polanya kan berbeda. Artinya bagaimana ibadah haji itu yang ditangani oleh pemerintah dengan jumlah jamaah yang begitu banyak, itu pasti kan berbeda kalau dengan umroh ya. Ini kalau kita mau melihat course-nya ya, artinya memang benar bahwa umroh itu ada yang 12 hari itu kan dalam kategori reguler lah, apa namanya yang namanya premium lah dan sebagainya. Tapi juga ada yang 12 hari 30 juta ada, 27 juta ada yang 22 pun juga ada, Bro. 21 juta Apa namanya yang istilahnya ya hotel-hotel yang biasa gitu kan. Dan ini course-nya bisnisnya juga bisa sampai seperti itu, mereka bersaing atau melakukan. Bahkan juga ada 10 orang jamaah yang memberangkatkan umrah ada diskon 1 orang. Berapa tuh nilainya? Kan banyak pola seperti Prof. Iya kan? Artinya ini pola-pola ya, artinya pemerintah tidak bisa mengambil asumsi bahwa pelaksanaan ibadah haji itu akan disamakan dengan pola umroh yang waktunya juga istilahnya 12 hari kali 6, 36, kalau 30 berarti 90 kan begitu. Kalau globalnya ya. Tapi kan tadi kan umroh sendiri kan juga tidak harga yang menjadi harga baku dengan ketentuan itu, karena mereka juga punya pola promosi ya, artinya 10 orang bisa ke pre 1 berapa tuh? 10 orang pre 1. Berarti kan bisa dipotong 30 juta, 3 juta kan? Kalau 30 tadi pre 1, 30 juta misalkan. Ternyata kita punya jamaah 10, kita dapat pre 1, berarti kan sudah bisa asumsi hanya 27 juta kan, Rob? Nah, belum lagi yang nilai tentu juga, ya artinya ini beda suasana beda, karena memang haji itu ya tadi saya di awal bahwa itu adalah pemerintah kewajiban memfasilitasi warga umat Islamnya untuk menunaikan ibadah haji, dan
cost-nya umroh ini kan yang ditangani oleh travel itu kan memang bisnis, tentu ini juga berbeda, Ya. pasti berbeda. Tentu itu nggak bisa jadi landasan ya. Benar, Ya, benar. itu pola yang harus digarisbawahi. Artinya bukan terus itu menjadi buktinya itu orang umroh juga banyak, itu orang 30 juta juga banyak yang bayar, banyak yang berangkat. Ya, itu biasa gitu ya tadi. Artinya ada bonus-bonus yang pola yang dibuat oleh travel umroh itu juga berbeda dengan pemerintah. Makanya kita bilang tadi pemerintah memfasilitasi haji jangan bisnis kan gitu. Nah, Kalau benar sekali. kalau umroh kan bisnis, beda kan. Nah, Benar, itu benar. pasti berita tukar. Iya. Iya, iya, iya. Nah, bahkan di tahun 2023 ini sebenarnya kita mendapatkan penambahan kuota ya, Pak ya, untuk jamaah haji yang berangkat itu menjadi 221.000 jamaah. Ini kuotanya ditambah dari yang sebelumnya. Ini jangan sampai kuota ini malah tidak terpenuhi Iya, karena iya, adanya boleh wacana ini Iya. menjadikan jamaah tidak jadi berangkat seperti itu. Ini kan sangat disayangkan ya, Pak Jumadi dan Prof. Kalau seperti ini kira-kira kalau jamaah yang melihat wacana seperti kemudian mengundurkan diri lah ya, tidak jadi berangkat, apakah ini dananya dapat dikembalikan sepenuhnya atau seperti apa harusnya Pak Jumadi? Ya tentu kan kesepakatan itu kan belum terikat secara jelas ya. Tapi ada prinsipnya kan kesalahan di pihak mana kan kita juga harus bisa dilihat secara utuh gitu. Artinya bukan berarti orang yang menunaikan ibadah haji tadi tidak berangkat itu karena kemauan. Ya. Ya, ini kan karena keterpaksaan gitu. Kenapa dia terpaksa tidak berangkat? Ya karena tidak mampu memenuhi jumlah kekurangan daripada biaya haji itu sendiri. Iya. Tentu ini juga kewajiban pemerintah untuk memulangkan uangnya suatu ketika memang calon jamaah yang tidak sanggup untuk memenuhi jumlah nilai ibadah haji itu sendiri, ya karena ketidaksanggupannya, ya tentu ya harus dipulangkan kalau memang ada umat yang memang mereka merasa tidak sanggup untuk meminta uangnya. Kan tidak ada rugi kan pemerintah. Orang kita naruh uang di bank kok. Iya. Toh teknis ibadah haji kan masih mau dibicarakan. Iya, betul sekali. Disepakati baru diproses kan, baru dilakukan kan gitu. Berarti kan belum ada biaya yang keluar kan gitu. Tapi makanya tadi kan ada kan tidak ada hubungannya gitu. Suatu Iya, ketika salah satu jamaah setelah ditetapkan sekarang menjadi sekian, tiba-tiba kami nggak sanggup, ya berarti kan memang nggak sanggup. Iya. Saya pikir nggak ada lah yang istilahnya dalam menunaikan ibadah haji terus bahasanya main-main, saya pikir nggak ada. Pasti semua ingin gitu. Kenapa? Mereka juga pasti sedih tidak bisa melaksanakan gara-gara ongkos itu pasti juga sedih, bukan senang. Pasti sedih Pasti gitu, bukan sangat senang sedih. gitu. Artinya tidak ada yang main-main dalam haji ini. Pasti mereka juga punya niat yang cukup ya yang sudah diniatkan jauh-jauh hari untuk beribadah kepada Allah itu hal yang wajib untuk bisa tunaikan. Pasti semua orang pasti senang gitu. Nggak mungkin yang main-main lah. Artinya jangan sampai juga terus gara-gara orang nggak bisa berangkat haji sudah sedih, uangnya mau diambil nggak utuh lagi, ya makin sedih lagi. Zolim Pak, zolim apa namanya? Iya, zolim suami kan. Sudahlah dia menabung sekian lama, tak tahu waktu pelaksanaannya nggak mampu menjawab untuk melunasinya, Lunasinya. lalu kemudian uang nggak dapat lagi, Benar. apalagi? Zolim sekali. Zolim ya, sekali. Ustaz ya. Sudah dia sedih berangkali 500 tahun menunggunya, tetap nggak jadi, Iya. uang nggak kembali pula. Saya pikir suatu hal yang luar biasa. Iya. Kalau Wajib menurut dikembalikan Prof oleh sendiri pemerintah. bagaimana nih Prof? Andai saja wacana ini disahkan begitu ya Prof ya, dan banyak jamaah yang tidak sanggup untuk kembali mengumpulkan dana yang segitu besarnya, hampir 2 kali lipat dari biaya yang sudah dikumpulkan dari awal. Bagaimana menurut Prof ini kalau ada yang membatalkan, ya udahlah nggak sanggup seperti itu kan ya Prof ya, karena memang waktu juga yang tidak memungkinkan mereka untuk mengumpulkan kembali dananya. Ini kan kita berbicara untuk masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah seperti itu pemirsa. Kalau menurut Prof sendiri seperti apa ini? Dana yang sudah terkumpul itu apakah dikembalikan full 100% kepada jamaah? Bisa tidak seperti itu Prof? Ya, harus memang seperti itu. Artinya, kalau sampai mereka menunggu 20 tahun atau 15 tahun yang lalu sudah menabungkan 25 juta sebagai setoran awal ya Pak ya. Iya. Beda kami dulu waktu tahun 2013 kan baru 20 juta Pak, 20 juta masa itu. Sekarang kan 25 juta. Katakan 15 tahun dia sudah menabung, memasukkan uang 25 juta ini. Tak tahu hari ini atau bulan ini, katakan sebelum bulan Mei nanti pelunasan nih Pak ya. Nah kalau andai kan nggak kita keluarkan, nggak kita pulangkan uang mereka, jelas kita lah termasuk orang yang zalim. Dan ingat doa orang zalim adalah makbul. Begitu sedihnya dia,
udah nggak berangkat, uang tak kembali pula umpamanya, ini kan 2 kali dia merasa kesedihan. Sudahlah berbulan bertahun menabung, nggak jadi berangkat karena nggak ada cukup uang dia nggak kembali pula umpamanya, itu kan 2 kali kesalahan dosa kita. Nah saya pikir silah perlu dari kebijakan pemerintah tadi. Oke, melalui wacana seperti ini, mudah-mudahan nanti pemerintah kita bisa menyikapi lebih arif lagi. Tadi kan ada beberapa tawaran kita, umpamanya apakah dikurangi harinya contoh. Mungkin dikurang hari berarti kan berkurang pula modal gitu ya untuk ke sana. Atau mungkin tadi fasilitasnya mungkin distandarkan. Kalau mungkin semalam pemerintah mengharapkan supaya dapat umpamanya di hotel berbintang sampai 4 atau 5 itu sedikit diturunkan jadi bintang 3 umpamanya. Itu kan banyak solusi diberikan sehingga masyarakat terbantu bisa menyahuti melaksanakan ibadah haji ini. Saya pikir itu Mbak Kori. Ada hal-hal komponen-komponen yang masih bisa diefisiensikan untuk mengecilkan dana yang bisa dihemat lagi seperti itu ya, benar sekali. Nah lalu seperti apa Pak Jumadi upaya dari DPRD sendiri untuk memperjuangkan biaya haji yang jangan sampai memberatkan jemaah begitu Pak Jumadi? Ya tentu ya kalau kita berbicara umat tadi kan artinya ya kalau kami bicara dari DPRD ya memang kemarin kami dari fraksi PKS juga sudah melakukan penolakan dalam rapat paripurna terhadap usulan pemerintah kenaikan haji yang 69,2% itu kami secara serentak fraksi PKS menolak tentang rencana kenaikan biaya haji tahun 2023 yang jumlahnya 69,2% itu kami sepakat menolak. Ya tadi dengan alasan ya artinya kan kita sudah membaca kronologis dan situasi yang ada, bagaimana kondisi umat Islam melaksanakan ibadah haji, sudah berapa puluh tahun mereka menabung, seperti Prof sampaikan, ada yang sampai 40 tahun gitu. Jadi begitu panjangnya waktu kita menunggu untuk melakukan itu. Yang kedua pemerintah kan sudah sampaikan, artinya ada dana-dana yang kewajiban jamaah haji, dan ada dana-dana bantuan dari manfaat uang haji. Dana manfaat itu. Berarti kan ada dana manfaat itu yang harus bisa digunakan. Kalau memang itu artinya bahwa pola yang dilakukan itu memberikan dukungan atau memfasilitasi rakyatnya untuk bisa menunaikan hadiah haji itu, saya pikir itu udah bisa dilakukan gitu. Artinya ya tadi kalau kami lihat juga dari rencana yang disampaikan argumentasinya bahwa kalau Arab Saudi tadi akan mengurangi 30% dari dana masyairnya, itu jelas. Berarti kan ada penghematan berapa juta di situ. Terus pemerintah juga akan mewacanakan lagi pemotongan uang living cost-nya dengan 500 rial. Itu juga pasti. Makanya ya tiba-tiba dengan asumsi kenaikan seperti itu nilainya, dengan perencanaan yang dengan pemotongan dari living cost-nya, dengan kebijakan Arab Saudi mengurangi 30% dari masyairnya, ini ya saya pikir nggak kena gitu. Maka kalau kami ya kenapa kami menolak, artinya dengan kebijakan itu yang lama itu masih bisa dilakukan dengan 39,1 itu. Kalaulah dengan kebijakan Arab Saudi dengan pemotongan 30% dari masyairnya, kalau terpaksa mungkin pemerintah akan mengurangi argumentasi karena sudah diberikan konsumsi dalam biaya hidup di melaksanakan ibadah haji tadi, itu kan konsumsi sudah ada. Sehingga itu akan dikurangi katanya 500 rialnya itu, kenapa? Alasannya sudah ditanggung konsumsinya gitu. Dan ini kan 2022 kan sudah dilakukan, maka kenapa tiba-tiba begitu? Iya, baik. Ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Ini Bapak-Bapak sekalian, terima kasih telah hadir untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat juga ya. Bapak-Bapak sekalian, terima kasih Prof Lahmudin dan juga Pak Jumadi. Mudah-mudahan wacana ini masih bisa direvisi kembali ya. Kita mudah-mudahan dapat jalan tengahnya seperti apa, seperti itu. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan tanggapan publik kali ini ya. Saya Kori dan seluruh kabar kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita akan dihibur kembali oleh Ki Kustik.